data 04 dari kelas 2D4B. Di sini NRP 31206000059. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Y2 security. Nah, Y2 security. Awalnya pengelolaan keamanan yang baik itu sangat penting buat berlangsungnya hidup sebuah aplikasi atau web ya. Nah, kayak ini kita membuat aplikasi di itu punya fitur keamanan untuk keamanan aplikasinya yang terhitung sangat tinggi. Ada beberapa keamanan yaitu autentikasi, otorisasi, working with password dan password, kriptografi, view security, outer client, dan yang terakhirnya ada percetakannya. Yang pertama ada autentikasi. Autentikasi ini proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya, jadi bukan robot. Biasanya kan ada yang autentikasi yang login itu harus berbentuk tulisan yang agak abstrak ataupun memilih beberapa gambar yang tepat. Autentikasi biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Oh, ternyata bukan. Mungkin ada benar dirinya, jadi dia harus pakai Gmail, email bisa Gmail atau mungkin dulu ada Yahoo, udah nggak ada sekarang, dan juga passwordnya sendiri. Di Y2 Advanced Template secara default telah disertakan proses autentikasi untuk user login. Sedangkan pada Y2 Basic Template proses autentikasi hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Selanjutnya proses autentikasinya di Y2 Advanced Template. Proses autentikasinya melibatkan beberapa hal penting, yaitu mengatur komponen user pada application configuration. Yang kedua, menggunakan class user yang mengimplementasikan interface di /web/identity interface. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan dengan password dalam tabel user. Nilainya dalam bentuk nilai hash agar terenkripsi. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login di aplikasi, bisa dengan ID-nya, bisa dengan ID app user ID atau bisa juga dengan IF user identity user app. Ini contoh tempat ditaruhnya proses autentikasi. Selanjutnya ada authentication event. Dalam kelas Y/web/user sendiri akan menggunakan beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Apabila ada di event before login, event ini akan muncul pada awal proses di web user login. Jika metode event handler yang mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login atau dibatalkan ataupun tidak bisa masuk karena salah input. Yang kedua, kalau event after login, event ini
muncul setelah proses login user itu berhasil. Yang ketiga ada event before logout. Event ini akan muncul pada proses y/web/user logout. Jika metode event handler ini mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses loginnya akan dibatalkan oleh sistem. Dan yang terakhir ada event after logout. Event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Jadi misalnya ketika kita ingin melakukan audit atau pengumpulan data statistik untuk setiap user dan login, kita dapat membuat event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP dan lain-lain di dalamnya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada otorisasi. Otorisasi merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak melakukan sesuatu. Di Y2 sendiri, otorisasi melibatkan komponen ACF, Access Control Filter, dan Role Based Access Control atau biasa disebut RBAC. Kedua komponen ini dapat berdiri sendiri atau juga bisa digabungkan dengan mendapatkan yang lebih lengkap, untuk bisa mendapatkan fungsi yang lebih lengkap, kegunaan yang lebih lengkap, seperti itu. Pertama di sini ada access control filter. Access control filter atau yang disebut ACF adalah metode sederhana untuk proses otorisasi yang diimplementasikan sebagai filter access control. ACF ini biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action yang ada di dalamnya sendiri. Seperti ini. Nah, kayak di script samping ini, properti pembeli, si action apa aja yang akan diatur hak aksesnya. Yang kedua ada properti rules. Nah, ini si aturan yang akan diterapkan. Tanda tanya di sini merupakan rule spesial yang berarti semua user yang belum login atau user guest. Nah, kalau yang user add ini rule spesial yang berarti semua user yang telah login. Jadi mungkin sudah register dan dia sudah login dan ingin logout. Nah, kayak sini. Kalau yang tidak tanda tanya dia login atau sign up karena tidak diketahui siapa namanya. Aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas hingga ke bawah. Selanjutnya ada Rule Based Access Control atau yang tadi disebut RBAC. Rule Based Access Control atau RBAC dapat digunakan untuk penggunaan hak akses secara lebih komprehensif.
D2 mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Ini dari Authorization Manager. Nah, untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membangun data authorization RBAC, dan yang kedua, menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan akses. Pengecekan ini dapat dilakukan di bagian model, view, ataupun controller. Nah, konsep dasar RBAC. Komponen utama dari RBAC itu ada tiga, yaitu yang pertama role, digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, misal admin, author, dan lain sebagainya. Role di sini dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Orang user dapat diassign pada satu role atau lebih. Bisa. Nah, yang kedua ada permission. Permission ini merupakan hak untuk melakukan sesuatu. Misal create post, update post, create post, update post, dan lain sebagainya. Uh, Terus yang ketiga yang di sini ada rule. Rule itu merupakan script yang dijalankan untuk mengamankan sebuah rule atau permission dapat digunakan oleh user. Di sini contohnya update post dapat memiliki rule yang mengecek apakah user tersebut adalah pembuat post yang akan diupdate. Nah, jika kita menggunakan DB Manager, terdapat 4 table yang digunakan untuk 4 table yang digunakan menyimpan data dari RBAC sendiri. Yang pertama ada out item, organisasi item, untuk menyimpan daftar item. Di sini ada role, permission, dan rule. Ya. Yang kedua ada out underscore item underscore child untuk menyimpan data hubungan antar itemnya sendiri. Terus yang ketiga ada out underscore assignment. Di sini untuk menyimpan data hubungan antar user dengan role. Dan yang terakhir ada out underscore role untuk menyimpan role sendiri. Nah, ini rule cara kerja rule permission dan ada gambar di samping terdapat dua user. Yang pertama Jane dan John, dua role admin dan author. Jane dan John, dua role admin dan author, serta satu role author. User Jane di sini memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author. Role admin memiliki permission update post dan role author Nah, jadi admin punya author, tapi author nggak punya admin. Semua yang dimiliki role author juga akan dimiliki oleh role admin. Role author memiliki permission create post dan update on post.
permission update outpost dikenakan rule auto rule, dan kalau yang permission update outpost hanya digunakan jika rule auto rule bernilai true. Seperti itu. Selanjutnya kita bekerja dengan password. Semua developer yang baik dan mungkin sudah profesional pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks, jadi harus disimpan dengan hash. Biasanya juga MD5, setahu saya ada MD5 hash. Nah ini SH1 MD5. Banyak developer yang masih percaya dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SH1 aman. Tetapi eh, dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma di atas kayak MD5 atau SH1 mungkin sudah ada kemungkinan kita tahu dengan brute force attack atau serangan. Serangan ini juga banyak ditutup dengan adanya kamus data yang sangat besar dengan menyimpan password MD5. Sekarang banyak password decryptor di website MD5. Untuk melakukan keamanan terdapat algoritma hash yang lebih kuat terdapat serangan brute force, yaitu di sini bcrypt. Fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk generate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Di Y sendiri menyediakan helper Y $f get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password and get security validate password hash. Generate passwordnya dalam bentuk hash. Selanjutnya ada kriptografi. Fungsi dari kriptografi di sini untuk generate data random data random ini untuk proses meriset password via email yang biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database yang dikirimkan ke user. Yang kedua ada enkripsi dan dekripsi. Nah, ini fungsinya jika kita ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya. Data itu perlu dienkripsi sebelum disimpan ke database. Dan yang ketiga ada konfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data yang telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Jadi bisa ada pergantian data yang dilakukan oleh pihak lain dan kita ingin mengeceknya, bisa dilakukan mengonfirmasi integritas data. Kayak gini, ini menjadi random data lagi di add security dengan random string. Kalau yang enkripsi dan dekripsi adalah encrypted data YF security, encrypt by password data secret key. Nah ini untuk menyimpan encrypt data yang telah dienkripsi ke database. Ini decrypt password kalau ingin mengakses data di database.
ada generate random data. Data M security, data gen data secret key. Nah, ini harus divalidate data. Nah, kenapa kita harus menggunakan security ini dan harus menggunakan security yang benar-benar bagus untuk menghindari SQL injection yang akan mengakses data database kita, menghindari XSS, menghindari CRFS, CSRF, transaction factory, menghindari file exposure ini. Jadi kita data kita terpampang dengan jelas tanpa adanya enkripsi. Jadi mungkin data-data berharga kita bisa diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menghindari info dan tool saat produksi. Jadi kita harus mengetesnya pada saat tahap development. Using secure connection over TLS.